sebagai seorang pendaki atau teman-teman yang baru mulai mendaki atau baru mulai coba untuk traveling, saya mau bagiin tips kira-kira apa aja sih yang harus dibawa pada saat kalian coba untuk bercamping atau berkemah 2 hari 1 malam. Nah kebetulan hari ini saya lagi camping. Tempatnya ada di Sukawarna, mungkin nanti kalian tahu juga ya, beberapa ada yang tahu tempat aja sih yang kira-kira harus dibawa untuk peralatan 2 hari 1 malam. Nah ini aku pakai tas kayak gini, ini berapa liter ya? 23 liter gitu. Ini tas Eiger, ini udah lama sekali aku punya, udah dari beberapa tahun yang lalu tapi lumayan awet. Ini tasnya segede gini. Nah jadi aku bawa peralatan buat camping 2 hari 1 malam tuh di sini. Kita coba ya buka apa aja sih yang dibawa. Oh iya, sama ada topi. Kenapa harus bawa topi? Karena kan kalau di alam bebas itu cuacanya gak nentu ya, kadang panas, kadang hujan. Kalau panas juga harus pakai topi biar mukanya tidak terbakar gitu. Nah sekarang kita coba ya buka unboxing. Apa aja sih yang saya bawa selama 2 hari 1 malam. Nah untuk camp itu sebaiknya kalian menggunakan tas-tas yang memang bukan tas-tas cantik biasa ya. Nah, usahakan pakai tas-tas yang memang diperuntukkan untuk outdoor. Yang kayak gini, yang kayak gini. Karena kalau yang kayak gini itu jahitannya lebih kuat. Jadi kalau kalian tekan-tekan juga nggak apa-apa, dia nggak akan sobek. Jadi jauh lebih aman daripada kalian pakai tas-tas biasa gitu. Jadi buat kalian mungkin pendaki pemula atau para campers pemula bisa mungkin investasinya di tas dulu, karena itu hal yang paling penting. Gak mungkin kalau bawa barang itu nggak pakai tas kan ya. Nah hal pertama yang harus diingat adalah saat bawa peralatan itu harus pakai plastik. Jadi jangan langsung masukin barang ke tas kayak kalau kita hari-hari biasa, tapi usahain pakai plastik. Nah saya ini pakai plastik zipper kayak gini tuh, jadi ada zippernya. Nah atau kalau misalkan pakai carrier, kalian bisa pakai plastik ikan yang bening, atau pakai trash bag juga gak apa-apa, atau pakai plastik apapun yang memang bisa melindungi barang-barang kalian kalau misalkan hujan. Karena kan walaupun misalkan tasnya ada rain covernya, tapi ditakutkan kita kan nggak tahu ya ada bocor atau gimana, atau kesalahan teknis, atau mungkin kita simpen di tenda ternyata tendanya bocor dan airnya banjir. Nah kita kan nggak tahu, takutnya nanti malah barang-barang kita jadi basah. Jadi harus pakai plastik. Kalau bisa sih plastiknya double, nggak cuma satu. Yang aku bawa pertama adalah ini, tas buat alat-alat elektronik kayak power bank, terus kabel-kabel dan lain sebagainya. Jadi karena ini tuh si tempatnya lumayan buat tahan air, jadi kan tadi udah ada plastik, terus aku pakai lagi kantong supaya terus ada casan supaya airnya nggak masuk, ada kabel casan, ada headset dan lain sebagainya. Pokoknya alat-alat elektronik, baterai dan lain sebagainya saya simpan di satu tempat seperti ini gitu. Ini ya kayak gini dimasuk. Nah selanjutnya setelah tas elektronik, aku bawa ini sih alat-alat emergency kayak dompet, terus ada obat pribadi dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang emergency aku simpan di sini. Ada plastik buat ada apa-apa ya, siapa tahu kan ya nanti kalau di hutan bisa buat tempat sampah atau lain sebagainya. Jadi aku bawa kayak gini. Terus ada uang di sini, saya simpan di sini. Nah selanjutnya abis itu ada masker cadangan, karena kan di pandemi gini kita harus bawa masker. Jadi usahakan jangan bawa cuma satu masker, jadi selalu bawa masker cadangan. Terus selanjutnya ada ini alat mandi dan kosmetik. Ini isinya ada banyak, ada sabun mandi, sabun muka, sikat gigi dan lain sebagainya. Kalau kayak di buper kayak gini atau di side camp kayak gini, biasanya memang udah ada airnya, udah ada kamar mandinya, jadi nggak usah khawatir, kalian masih bisa cuci muka. Walaupun mungkin tidak mandi, tapi kalian masih bisa cuci muka sama sikat gigi. Nah selanjutnya ada baju ganti. Nah jangan lupa kalau kalian ngecamp itu harus pakai
baju ganti. Dan saya itu tadi kan saya plastikin, nah saya plastikin lagi sih baju gantinya. Biasanya kalau 2 hari 1 malam saya bawa baju ganti 2, jadi buat malam 1 buat tidur sama buat besoknya, karena takutnya kan pas hari misalkan pertama kita datang itu hujan, terus bajunya basah, malamnya kan kita harus ganti. Nah sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan malamnya ganti terus besoknya ganti lagi juga nggak apa-apa, tapi buat jaga-jaga, siapa tahu mungkin nanti hujan lagi atau ada hal-hal yang di luar kendali kita, jadi kita masih punya cadangan baju ganti. Ada jaket juga, saya bawa jaket, bawa sweater. Nah kayak gini, ini saya bawa sweater. Biasanya sih saya bawa jaket yang buat ke gunung gitu, cuman sekarang saya bawanya ini, yang ini soalnya ini lebih hangat. Kalau sweater gini kan lebih hangat. Terus saya juga bawa ini, bawa vest kayak gitu, jadi misalkan nggak terlalu dingin banget tapi ingin menghangatkan badan sedikit, jadi pakai ini aja gitu. Saya biasanya bawa cadangan jaket 2, nggak cuma 1, karena tadi takutnya basah atau ada hal-hal yang di luar kendali kita masih punya cadangan. Dan yang terakhir adalah sleeping bag. Kok udah lagi ya, ternyata cuma sedikit bawaan saya. Nah sleeping bag, nah ini tuh yang paling penting sih menurut saya. Kalian harus punya bukan harus punya sih, tapi iya sih, buat campers atau para pendaki kayaknya sleeping bag adalah satu hal yang penting deh. Karena kalau nggak pakai sleeping bag kayaknya tidurnya susah gitu, walaupun nggak hujan tapi kan tetap dingin ya. Walaupun udah pakai jaket tapi kayaknya tetap dingin. Dan usahain tuh pakai kaos kaki pada saat tidur supaya kakinya hangat. Nah sleeping bag ini adalah salah satu barang yang harus sangat dijaga, jangan sampai basah. Karena kalau sleeping bag basah itu nanti bisa malah fatal jatuhnya. Apalagi kalau misalkan kita naik gunung gitu ya. Kalau camping kayak gini kan nggak apa-apa ya sebenarnya, karena ada saungnya juga. Terus misalkan ke kota juga tidak terlalu jauh, masih bisa pakai kendaraan lah ya kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau di gunung, kalian mendaki gunung, itu si sleeping bag ini memang harus dijaga sedemikian rupa jangan sampai basah. Kenapa? Karena kalau sleeping bag basah, sleeping bag kalian basah, walaupun baju kalian kering pakai sleeping bagnya, terus kalian akan tidur dalam kondisi basah, dan itu sangat berbahaya. Banyak kejadian di gunung itu yang hipotermia, yang meninggal atau yang kecelakaan karena hipotermia itu karena mereka tidur dalam kondisi basah, entah bajunya basah, sleeping bagnya basah, atau tendanya yang basah gitu. Jadi usahakan kalau kalian tidur harus kering, semuanya harus kering, sleeping bagnya harus kering, bajunya harus kering, tendanya juga jangan sampai ada air yang masuk gitu. Jadi usahakan buat tenda sebaik mungkin, sebenar mungkin, jadi nggak rembes, flysheetnya nggak nempel gitu. Selain itu saya juga bawa matras, karena kan pasti bawa matras ya. Matrasnya kayaknya nggak kelihatan, ini udah saya beberin tadi. Nah ini ada matras kayak gini, matrasnya nggak apa-apa mau yang kayak gini atau mau yang aluminium juga boleh. Juga sama tenda, kalau tenda sih biasanya bawanya berkelompok, jadi nggak cuma satu orang bawanya gitu. Gitu aja sih paling yang saya bawa untuk perjalanan 2 hari 1 malam. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba untuk mendaki, yang mau coba untuk camping. Sebenarnya jadi jangan takut. Kalau camping itu walaupun dingin, tapi sebenarnya badan kita tuh bisa mengkondisikan. Nah makanya pada saat malam itu usahakan jangan langsung, kalau terasa dingin tuh jangan langsung pakai jaket. Jadi biarkan badan kita beraklimatisasi dulu. Nah nanti kalau misalkan udah mau tidur baru kita pakai jaket. Dan usahakan sih pakai jaketnya jangan langsung semuanya pakai jaket, sleeping bag dan lain sebagainya, tapi bertahap supaya badan kita teraklimatisasi, badan kita bisa menyesuaikan dengan suhunya, jadi pada saat tidur kita nggak kedinginan lagi gitu sih. Terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bye.